Hai Tribuners Medan, welcome back di acara Tribun Medan Cakap-Cakap. Dan bersama saya Yuta Nasution, kita akan membahas tentang kuliner, khususnya yang banyak digandrungi sebagai tempat kuliner legendaris dan fenomenal tentunya. Nah, gak sabar kan ya untuk kita ulas? Kita akan ngebahas restoran yang membuat kita serasa menikmati suasana bersejarah tempo dulu. Apalagi kalau bukan restoran tip top. Seperti apa? Penasaran? Check it out! Oke, hai Tribuner, senang sekali sudah berada bersama kita owner dari restoran Tip Top Medan, Bapak Didrikus Kelana. Silakan disapa Pak, Tribunersnya Pak yang sedang nonton acara kita ini. Selamat pagi. Ya, oke. Nah, sebelum kita mulai ulas-ulas lagi nih tentang restoran Tip Top yang fenomenal di Kota Medan ini, kita saksikan dulu cuplikan video menarik berikut ini. Oke, happy watching. Tribuners, hal yang wajib kalian tahu dari restoran Tip Top ini adalah seperti arti namanya, Tip Top Restoran Bakery and Cake Shop benar-benar menjaga kesempurnaan mereka. Berdiri sejak sebelum Indonesia merdeka, Tip Top tidak pernah meninggalkan cara mereka dalam menciptakan kuliner kelas atas dan berdiri sejak 1929 di Jalan Pandu, Medan, Sumatera Utara. Ketika itu masih menggunakan nama Yangki sesuai nama pemiliknya. Yangki kemudian pindah ke Jalan Kesawan yang sekarang bernama Jalan Ahmad Yani dan kemudian berganti nama menjadi Tip Top. Bangunan yang digunakan Tip Top saat ini dulu merupakan kantor kongsi dagang Tiongkok di Medan. Nah, restoran yang bergaya atau berarsitektur nuansa Belanda ini juga memiliki furniture yang masih orisinil dan antik. Ketika berada di Tip Top, kita pasti akan merasakan suasana tersebut, yang dimana dinding restoran ini berhiaskan ukiran zaman dahulu dan juga benda-benda antik layaknya kursi, meja, dan juga perabotan antik lainnya yang turut mengisi di restoran ini. Kita terasa seolah-olah dibawa kembali hidup di zaman Jepang dan Belanda. Apalagi adanya dua pilar beton bulat yang berdiri kokoh di tengah pintu masuk membuat suasana zaman dulunya makin terlihat. Waduh, bersejarah sekali kan? Nah, Tribuners, kalian udah lihat videonya tadi kan, benar-benar ya interiornya tuh benar-benar ngebawa kita memorable ke zaman-zaman yang penjajahannya dulu. Tapi buat kita semakin meningkatkan nasionalisme kita nih Tribuners. Jadi untuk lebih lanjutnya kita tanya langsung ke owner Tip Top Medannya ya. Halo Pak Didrikus Kelana, saya panggilnya Pak Kus aja kali ya biar lebih ringkas. Oke Pak, Tribuners mau tahu nih Pak, gimana sih Pak konsep menikmati makanan dengan nuansa bersejarah itu Pak? Perkenankan saya dulu ya, untuk mewakili keluarga. Yes. Untuk menjelaskan ini semua ya. Jadi konsep kita untuk bagaimana sih nikmatin kuliner yang ada sejarah. Benar. Jadi kalau kita lihat ya, kalau saya lihat dari orang-orang dari zaman dulu ya, kalau dia datang kemari, apalagi yang orang luar negeri ya, bule. Yeah. Dia datang kemari, pertama dia nggak mesen main course. Dia duduk, bisa dia pesen kopi atau dia bir ya. Dan juga dia snack ya, seperti kue. Makanan-makanan ringan dulu ya Pak. Nah, di situ dia sambil dia mandang-mandang, lihat. Nah, ini kan bangunannya udah tua ya. Yes, ya benar, kelihatan sekali ada dua pilar yang besar nih Pak. Betul. Ya. Jadi ada sejarah yang mungkin bisa kita ingat-ingat ya, seperti dulu dari zaman Belanda sih kayak apa ya. Itu orang-orang di sini ya sambil duduk dia pandang-pandang, dia bisa mungkin sedikit saya ceritakan. Nuansanya berbeda ya Pak. Kalau selama ini kita menikmati sajian itu yang kalau kata orang sih instagramable, tapi di sini bisa juga ya Pak ya, karena kita banyak tempat spot foto yang buat kalian Tribuner sangat menarik. Kenapa? Karena interiornya benar-benar zaman dahulu. Kalian belum, kan kita nggak bisa flashback ke zaman dulu kan nih. Kalian bisa nikmatinya di sini nih, bisa sambil makanan menu kekinian, tapi dengan suasana tempo dulu. Nah, emang awal mula berdirinya Tip Top itu gimana Pak dari awalnya?
Ya, tahun 29 itu yang pendirinya namanya Pak Yangki. Itu mendirikan satu toko ya di Jalan Pandu. Awalnya di Jalan Awalnya Jalan Pandu, jadi dia buat satu toko, dia pakai nama dia ya. sebagai Nama pendiri. pemiliknya, Ya, ya. namanya Yangki. Bapak Yangki ya. Yangki. Tahun 29, tapi pada saat itu hanya menjual kue saja. Oh, awalnya hanya bakery ya, Pak ya. Bakery saja. Baru kemudian tahun 34 beliau pindahkan tokonya itu ke Kesawan ya. Jalan Kesawan. Ahmad Yani. Oh, Kesawan dahulu ya. Dahulu Kesawan Iya. sebelumnya ya. Sekarang ya Ahmad Yani. Iya. Ya. Jadi tahun 34 dia pindahkan kemari, jadi namanya dia ganti menjadi Tip Top ya. Dimana di sini lebih lengkap ya. Boleh tahu alasannya kenapa pindah, Pak, ke Jalan Kesawan ini? Dulu inilah jalan satu-satunya jalan protokol. Pusat bisnis. Ya, Ya. ada macam-macam di sini ya. Ada hotel pertama, Iya. juga di sini kantor pos, stasiun kereta api, Titik ya, nol. Bank Indonesia Titik juga. 0 kilometer Betul. Medan, benar. Jalan Pusatnya di sini. protokolnya di sini, satu-satunya dulu. Jadi nggak- strategis benar ya, Pak, buat buka usaha. Oke. Nah, setelah pindah berganti nama ke Tip Top, kabarnya ada ganti nama lagi ya, Pak? Sempat ganti nama lagi ya? Itu gimana, Pak? Betul. Jadi pada waktu Jepang masuk ke 42 Yes. ya, itu nama TikTok kan ke barat-baratan, jadi Iya. dilarang. Itu Agak diubah. berbahaya ya, Pak ya. Jadi pada saat zaman Jepang tahun 42 itu nama TikTok berganti menjadi Jampi kembali ya. Kembali Sesuai lagi. nama pendirinya. Yes. Sampai kita merdeka tahun 45 Lima. balik ke TikTok sampai sekarang. Nah, Tribuners, ketika memang momen kemerdekaan itu, semua kita bebas berkreasi. Jadi tadi yang benar-benar namanya yang dianggap agak sedikit riskan ya, Pak, di zaman penjajahan Jepang, nanti berubah lagi menjadi nama TikTok yang benar-benar ya dari intinya restoran ya. TikTok itu artinya apa ya, Pak? TikTok Sempurna. artinya sempurna. TikTok itu dari bahasa Belanda, bahasa Inggris yang artinya sempurna. Oke, makanya benar-benar menarik sekali di restoran ini ya. Oke, Pak, aku mau tanya lagi, Pak. Gini, banyak banget nih, Pak, Tribuners untuk penasaran ya, restoran yang legendaris ini kan seperti biasa, seperti kalau biasanya kan banyak ditinggalkan orang ya, karena tadi mereka berpikir mungkin waduh jadul nih apa. Tapi saya lihat benar-benar yang masih sangat laris gitu. Dan menjadi ikon kuliner Kota Medan tentu gitu kan, Pak ya. Terus apa ya, Pak? Ada rahasia khususnya nggak, Pak, untuk restoran ini? Memang kita berusaha untuk tetap mempertahankan ciri khas kita. Ciri khas ya, Pak? Ya. Ciri khas, cita rasanya juga ya. Seperti kayak kue masih pakai tungku ya, tungku zaman Belanda. Waduh. Ya, masih menggunakan kayu bakar ya sebagai bahan bakunya. Begitu juga dengan es krim. Kita masih pakai yang namanya selarut. Itu satu bahan es krim dari zaman Belanda ya. Warisan Alat, ya, Pak ya, benar Dan benar. alatnya masih kita pakai sampai sekarang. Mulai dari tahun 1929 sampai 2020. 34 ya, Pak? 34. 34 sampai 2020 70 tahunan lebih, 80-an 80-an ya. Dan itu masih bekerja alatnya sampai sekarang, Pak. Masih. Waduh, Tribuners benar-benar nih. Memang kalau barang buatan zaman dahulu nggak usah diragukan lagi kualitasnya ya. Nah, Pak Kus, tadi Bapak ngomong tentang tungku pembakaran untuk cake-nya. Tentu perlu yang namanya bahan bakarnya, kan kayu kan. Apalagi zaman sekarang kayaknya agak rada susah ya cari kayu di mana ya, Tribuners ya. Ada kayunya dari mana itu, Pak, dapatnya, Pak? Memang mungkin zaman sekarang nggak rekomen ya Iya. kita bikin sesuatu yang baru ya dengan cari kayunya yang begitu sulit ya. Iya. Tapi kebetulan dari zaman bapak saya itu dia sudah tanam yang namanya kayu mahoni. Kayu mahoni. Ya, ada satu lahan tersendiri yang disiapkan untuk tanam mahoni. Berarti yang menyediakannya dari Bapak juga Ya, gitu betul. ya. Berarti nggak takut kehabisan inilah ya, Tanam Pak, terus. bahan Sampai saat bakar ini ya. saya tetap tanam lagi. Jadi ada regenerasi. Dan kita juga tidak usahakan tidak potong dia punya pohonnya. Jadi ranting-ranting sekarang udah umurnya 30-an tahun. Jadi cabangnya yang udah sebesar ini itu udah bisa kita ambil untuk kayu bakar. Cabangnya aja segini ya, Pak. Wah, itu udah bisa jadi bahan bakar ini ya. Bahan bakar Bahan buat baku. tungku tadi. Nah, Tribuners, ternyata restoran TikTok Medan ini selain mengusung menikmati kuliner dengan yang bersejarah, mereka juga menjaga benar-benar alam. Artinya mengambil bahan bakar dan bakarnya dari kayu tadi dari alam, tapi tidak merusaknya. Benar ya, Pak ya?
benar-benar yang memang kayu maho ini kita tahu sendiri itu bisa tahan sampai berapa tahun. Oke, nah aku mau tanya lagi nih Pak. TikTok ini kita bicara di luar pandemi lah ya. Jam operasionalnya itu jam berapa dan hari apa aja sih Pak? Tribuners pengen tahu nih Pak. Kalau normally kita tuh buka jam 8 pagi, kita tutup jam 11 malam. Last order jam setengah 11. Pas ordernya setengah 11. Hari Kalau pandemi kita ada perubahan sedikit ya. Jadi kita lebih cepat. Jadi jam 10 tutup, last ordernya setengah 10. jam bukanya tetap Pak? Tetap. Nah, Tribuners, tapi hari apa tuh, Pak? Setiap hari? Setiap hari. Nah, Tribuners jam operasionalnya every day, tapi kalau normalnya sih jam 8 sampai jam 11 malam, tapi kalau di saat pandemi gini benar-benar kita harus ikuti anjuran pemerintah bahwasanya untuk menghindari keramaian dan tutupnya lebih cepat. Aduh, jangan kecewa, kalian bisa take away lah kalau misalnya masih mau menikmati benar-benar makanannya dari TikTok Medan ini. Oke, terus Pak, ngomong-ngomong masalah menu yang ditawarkan di TikTok ini apa aja sih Pak, yang dan best sellernya apa itu Pak? Ada macam-macam ya. Karena kita ada bakery, ada es krim, ada restoran juga dengan menu, ada western. Ada main course-nya, ada yang western food. Chinese food sama Indonesian food. Ya, kalau yang the best sellernya Masing-masing punya andalannya. Ya. Ya. Seperti kalau western itu yang paling orang suka steak lidah. steak lidah sapi. Steak lidah sapi. Ya. Jadi selain itu ada variannya lagi, seperti ada steak daging sapi, ada steak ayam, ada steak ikan, steak udang. Pokoknya western ya steak lah ya, tapi memang andalannya dari TikTok. Kalau dari yang Indonesian food Pak? Indonesian food, ada nasi goreng spesial TikTok. Wah, Ya. memang masakan nasi goreng ini benar-benar yang apa ya? Khas Indonesia. Udah khasnya banget gitu ya. Ya, kalau Indonesian food. Nah, Iya. cuman karena lagi pandemi mungkin kita nggak lengkap ya. Oh iya. Seperti kayak ada kepala ikan, juga ada rendang. Waduh, masakan rumahan ya Pak? Iya, betul. Benar-benar menyajikan menu rumahan buat kalian nih, nggak apa-apa. Kalau yang Chinese food, Chinese food, ada ayam goreng saus seboy, waduh, sup saus. jagung kepiting. Waduh, saya suka itu Pak, sup Iya. jagung kepiting. Waduh, Tuh, ada ikan Rasanya- cabai kering. ah, banyak ternyata. Jangan-jangan semua di sini best seller ya Pak ya? Ya, itu yang enak-enak tadi Iya. yang kita best seller kita kasih tahu. Saya curiga. Tapi kalau dari selain main course kan ada bakery-nya sama es Bakery krimnya. sama es krim. Itu yang best sellernya apa Pak? Kalau bakery itu ya dari zaman Belanda, itu kita pertahankan menu-menu zaman Belanda ya, seperti yang namanya sosis brood. Lalu ada koren, ada morkop, ada mokatar. Es krim morkop tadi ya Pak ya? Ya, itu kue. Kue Kue morkop. morkop Mm-mm. ya, ada kue koren, Uh-huh. lalu ada mokatar, ada sosis brood. Itu dari Iya, zaman Belanda. saya lihat tadi sekilas ke bakery-nya, memang startnya dari restoran TikTok ini andalan lah ya. Kita selama ini ngerasa kalau tart itu kan kayak ada krim-krimnya itu terlalu sweety gitu Pak. Tapi ini aku rasa benar-benar recommended ya, nggak terlalu sweety. Jadi kalian nggak perlu enek buat makannya, benar-benar masih nyaman di lidah dan di tenggorokan gitu. Apalagi kalau misalnya makan, aku ada cium-cium aroma-aroma, waduh. Bener-bener kayak balik ke rumah nih kalian nih. Bener-bener top. Terus kalau untuk es krimnya Pak, best sellernya apa ya? Untuk es krim ada yang namanya Yes Tart ya. Itu ada kombinasi 3 rasa, ada vanilla, strawberry, coklat, juga ada lapisan layer cake. Wah, campuran nih, nggak hanya es krim isinya tapi ada Ada cake. cake-nya. Atau kombinasi juga kue Belanda dengan es krim, itu namanya kue morkop ice ya. Oh, Morkop oke. ice itu kombinasi dengan es krim jadul dan ada Kue Belandanya. Kue morkop tadi. Iya, kue morkop tadi. Khusus. Itu bukan paket kan Pak? Ya, itu dia Memang satu, ada ya? satu menu Satu es sajian krim, ya? Satu sajian morkop itu. ice. Jadi dua-dua dapat es krim ada, Ya, kue kuenya dengan ada. Belandanya juga. Kalian Tribuners kalau memang menikmati yang lengkap, memang pesan semua. Cuman ada nih satu menu yang memang di mix sama Pak Kus nih, gabungan antara kue Belanda tadi sama es krim jadul tadi. Waduh, nggak sabar ya ke sesi untuk testing food, sabar. Sabar Tribuners. Nah Pak Kus, tadi Bapak cerita cake-nya khas roti Belandanya banyak banget dan cake tartnya juga banyak banget variannya, es krim juga banyak. Emang apa sih Pak yang membedakan cake-nya di TikTok ini dengan yang zaman sekarang? Khasnya apa Pak? Ya, seperti
Jadi tadi ya, yang kita masih processingnya masih zaman dulu punya. Ya seperti cake kita masih menggunakan tungku yang menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakunya. Juga masih menggunakan resep zaman Belanda yang kita pertahankan. Begitu juga dengan halnya dengan es krim. Ya. Es krim masih menggunakan juga mesin zaman dulu. Kenapa zaman dulu punya, nggak zaman sekarang? Karena mesin itu ada mempengaruhi juga, baik cita rasa, tekstur es krim. Iya, benar. Ya, itu berbeda. Mesin zaman sekarang, kalau mungkin kita yang suka es krim bisa lihat ya, teksturnya akan berbeda dengan kita punya yang zaman dulu. Nah, Tribuners, kenapa kita masih pakai mesin jadul? Itu tadi cita rasanya juga beda, ya Pak ya? Sarung yang kita pakai itu Iya. dari zaman Belanda, itu tidak kita ubah, masih kita pakai. Masih kita pakai. Memang itulah andalannya dari Titop ini ya. Dan rahasianya juga ya dibocorin sama Pak Kus nih. Udah rahasia umum tapi dibocorin lagi gitu ya. Apalagi kuenya ya Pak ya. Kalau misalnya dipanggang di tungku tadi itu ya, benar-benar Ada beda. berbeda. Beda. Kayaknya teksturnya juga beda ya Pak ya. Tekstur dan aromanya kan. Lebih gimana ya kalian ya rasanya ya, bener-bener nggak kayak kue biasanya lah. Kalian mau yang rasakan yang unik-unik, kalau Titop aja ya. Nah, Pak Kus tadi khusus kan cake sama es krim tadi kan ada pembuatannya pakai alat yang khusus nih Pak. Pernah ada trouble kecil atau gimana Pak? Pernah nggak Pak? Tadi kita tahu kan mesinnya mesin Ya, tua gitu Pak. mesin tua, nomor satu tuh tungku kita ya, itu bahan bakunya aja sulit ya. Kayunya nggak bisa kayu sembarang. Kita pakai ya mungkin kayu yang dengan kualitas yang baik ya, seperti tadi kita pakai mahoni yang kita udah siapkan bahannya sendiri ya, jadi kita nggak kesulitan. Tidak bisa dengan yang kayu sembarang. Kenapa? Itu akan mempengaruhi kualitas kuenya. Jadi kalau kayu sembarang kita pakai, begitu kita bakar dia langsung marah, dia nggak bisa tahan. Itulah pengaruh nanti. Kue itu kelihatannya sudah matang, Tapi ternyata tapi di tengahnya belum. Nah, itu yang bahaya. Jadi kayu yang kita pilih juga bukan sembarang dan kadar airnya juga harus yang baik ya. Nggak bisa begitu terbang langsung dipakai. waduh. Itu harus ada processing supaya dia kering kadar airnya. Iya. Itu baru kita bisa pakai. Itu untuk Untuk tungku. cake ya. Ya. Kalau untuk ice cream kita masih menggunakan mesin pelarut kita yang dari zaman Belanda juga. Itu juga apalagi lebih sulit. Kenapa? Spare partnya tak ada. Waduh, pakai sulit ya Pak. Itu Jadi itu pernah- harus kita ciptakan sendiri ya. Ya kita harus ciptakan ya, kebetulan ada kenalan saya yang punya bengkel bubut. Huntingnya sampai ke bengkel bubut segala ya Pak, karena mesin lama ya Pak. Sulit dalam hal ini walaupun spare part yang simple aja ya, seperti as saja. Kita bikin dengan bentuk yang sama. Saya bikin sampai 3 kali. Walaupun sama, kenapa? Itulah baru kita tahu bahwa memang alat ini ya namanya juga dari zaman dulu nggak layak. Dan dia masih pakai sistem yang dulu juga. Jadi walaupun bahan itu sama, kok dia tidak bisa mutar? Tidak bekerja secara biasa seperti biasa gitu ya Sama Pak. mutar. Itu yang kita fisika zaman dulu itu bekerjalah di sini. Mesinnya emang mesin zaman dulu. Tekniknya masih yang dulu Masih juga. zaman dulu juga Saya gitu. ganti Aduh. sampai 3 bahan. Ya. Tapi akhirnya ketemu ya Pak. Ya, yang ketiga dari baja, besi, terakhir stainless saya coba baru bisa jalan. Itu Aduh. mempelajarinya itu yang kita suruh. Makanya benar-benar ya guys ya Tribuners, kalau alat-alatnya itu ya jadul dan Pak Kus ini benar-benar mengeluarkan kemampuannya untuk cari bahannya. Aduh, kalian harus nggak boleh main-main lagi untuk restoran Titop Medan ini ya, udah nggak diragukan lagi. Terus Pak, kenapa sih Pak sampai sekarang tuh masih pakai alat-alat itu? Alasan apa sih yang Bapak punya gitu? Kenapa sih masih sampai sekarang pakai alat itu untuk proses produksinya? Sebisa mungkin ya tadi yang kita usahakan adalah kita pertahankan cita rasa Menjaga tadi itu ya Pak ya, ciri originalitasnya. khas ya, originalitas. Heeh. Benar-benar memang ya, kalau misalnya suatu usaha, apalagi memang usaha makanan kuliner ini, kalau kata orang sih perlu inovasi, mungkin kita akan berinovasi di teknik marketingnya mungkin gitu ya Pak ya. Kalau masalah proses produksi dan makanannya semua orang punya khas masing-masing, dan itu adalah suatu daya tarik yang buat orang luar bisa mampir ke restoran Titop Medan ini. Untuk semua varian makanan ini kan memang, apalagi kalau roti kue Belanda itu kan memang dulu ide dari ownernya lah berarti ya Pak. Tapi ada nggak ya Pak yang misalnya request dari customer pernah ada mau buat apa gitu? Pernah nggak gitu Pak? Kita ya memang ya
Ya, cuma yang kita inovatif sendiri ya, Iya. seperti misalnya Medan khasnya apa sih? Durian Iya. kan. Yes. Nah itu yang saya ya waktu itu terpikir kenapa nggak kita combine es krim dengan durian. Itu kita siapkan untuk itu. Jadi ada ciri khas kita, ya. Seperti jus, ada yang namanya martabe, ciri khas Iya, Medan juga. benar-benar. Nah, ternyata selain restoran Tip Top ini punya memang menu turun-temurun yang top banget, tapi berkembangnya zaman dan kita berada di wilayah mana, itu memang menonjolkan ciri khasnya. Artinya tadi es krim durian ya, khasnya Sumatera Utara, bisa dikombin sama es krim rasanya. Dan tadi minuman tadi martabe ya Pak ya khasnya. Pisau perong Belanda. Mm-mm, Itu benar-benar. ciri khas Medan. Iya. Bagus. Terus Pak, gimana sih Pak, kasih tahu dong kita restoran legendaris, orang-orang pada biasanya sih jarang udah yang umurnya yang di atas lah yang kesini gitu ya. Tapi saya lihat ada anak muda juga Pak. Gimana cara Bapak mempertahankan customer ini Pak? Memang Ada trik khusus nggak? kalau dulu itu orang bilang ya kebanyakan sih orang-orang keluarga yang datang. Saya juga perhatikan perubahan itu ya. Cuman saya lihat zaman sekarang anak mudanya juga lebih berani ya. Nah itulah dia tertantang bagaimana sih mau cobain ya sesuatu yang jadul, ciri khasnya kayak zaman dulu kenapa. Jadi mereka lebih berani saya lihat yang sekarang anak mudanya. Tapi Pak, anak muda sekarang kan itu dia yang rasa ingin tahunya lebih besar gitu kan. Dia ya zaman dahulu siapa yang pernah ke zaman dahulu gitu kan. Tapi kalian anak muda zaman sekarang pengen rasainnya di mana? Ya ke Tip Top restoran ini tadi. Apalagi ya dari rasa cita rasanya itu sendiri nggak kalah loh Pak sama yang kekinian. Jadi memang sudah menjadi salah satu pilihan buat para tribuners untuk bisa berkuliner di Tip Top Medan ini. Oke. Nah Pak, apakah Bapak itu ada rencana Tip Top ini buka cabang atau franchise mungkin? Sampai saat ini kita seperti tadi, kita tetap jaga originalitas. Makanya kita masih fokus, kita tidak ada buka cabang. Oh iya, karena kalau misalnya kita buka cabang atau franchise takutnya rasanya ini ya Pak ya, berbeda sama yang aslinya gitu. Jadi khawatirnya image-nya Tip Top sebagai restoran legendaris yang enak banget ini jadi rusak gitu. Oke, terus Pak, pernah nggak ada permintaan sampai keluar kota Pak? Kalau mungkin kalau mentorsnya nggak, kalau cake-nya kan tahan lama nih Pak. Pernah ada permintaan sampai keluar kota nggak Pak? Kita memang nggak ada pakai bahan pengawet ya, jadi itu mungkin salah satu handicapnya ya. Kita nggak bisa terlalu jauh juga. Cuman belakangan juga perkembangan zaman dan makin canggih ya, ekspedisinya mungkin lebih cepat Iya ya. benar, saya lihat itu. Jadi ada juga orang-orang yang membawa ke daerah lain seperti Pekanbaru, ke Padang, Iya. ya ke Aceh juga 12 jam aja ya kan Pak, paling lama berarti masih bisa maksimal ketahanan 2 hari di luar kulkas. Karena hari. kita nggak disimpan di kulkas kue kita fresh ya, tidak ada bahan pengawet. Jadi orang bisa bawa, saya beli hari ini ya sampai besok masih bisa di luar kulkas. Kalau nggak habis besok baru dikulkasin. baru dikasih. Kalau dikulkasin bisa tahan berapa lama Pak? Itu tergantung, makanya kita anjurkan walaupun di kulkas tetap dia disimpan di kontainer ya, seperti Tupperware gitu ya. Jadi dia kelembapan tetap ada. Lebih terjaga Kuenya. tertutup gitu ya Pak Iya, ya? jadi yang paling jelek kalau dimasukin kulkas itu kelembapannya hilang. Wah. Jadi kering baunya. Iya benar. Rasa dan teksturnya mungkin jadi berubah ya Pak ya? Ya, jadi kelembapan itu ya, kue itu kan jangan sampai kering lah. Tapi kalau di kulkas itu nggak terhindar. Kalau kita biarkan dia tidak dalam keadaan tertutup, Iya. itu akan terhisap kadar air. Iya benar. Jadi kering, jadi nggak fresh lagi, nggak fresh lagi cake-nya. Berarti Pak amannya nih 2 hari itu rasa dan kualitasnya masih aman nih Tribuners. Jadi buat kalian yang mau bawa sampai keluar kota, diperkirakan aja waktunya. Iya. Jadi kan bisa jadi oleh-oleh nih Pak. Karena aku pikir cake-nya benar-benar recommended buat kalian semua. Oke, aku mau tanya lagi Pak. Terus Pak, gimana sih cara Bapak, strategi Bapak untuk memasarkan produk-produk Tip Top ini keluar di tengah banyaknya produk serupa, cake banyak kan Pak? Gimana strategi Bapak cara mempromosikannya? Ya, itu yang paling zaman dulu lah ya. Itu adanya M to M, mulut ke mulut. Oh. Sebelum ada zaman canggih itu nomor 1 dulu. Mouth to mouth ya. Jadi Yes. kalau dulu eye to eye, ini mouth to mouth. Ya benar, itu yang belum ada zaman canggih itu Iya. nomor 1 dulu. Rahasianya lagi nih Tribunersnya. Emang zaman dahulu
rahasianya mantep banget. Nah, itu nomor 1 yang zaman dulu dah. Ya, nomor 2 ya zaman makin canggih, ya media sosial juga Jangkauannya lebih luas gitu ya Pak. perubahan zaman ya. Orang dengan hanya pegang handphone semua bisa tahu. Tinggal diklik langsung nampak. Jadi itulah kita juga ada inovatifnya ke arah situ. Media sosial juga kita ada juga. Gencar promosi di media sosial juga ya Pak ya. Ada. Untuk nge-share bahwasanya produk-produk TikTok ini apa aja sih. Tapi ada promo-promo nggak Pak di ini? Kalau kita ada sekarang juga ada kerjasama dengan yang online ya. Ojek online Ojek ya. online, Grab maupun Gojek itu ya dengan mereka juga ada kerjasama, juga ada berikan promo-promo yang menarik. Nah buat Tribuners, buat kalian yang pengen promo menarik dari restoran TikTok Medan, kalian bisa ke ojek online-nya. Di situ banyak banget, nggak usah diragukan lagi lah. Udah makanannya enak, dapat harga promo lagi. Aduh, happy nih Tribuners nih Pak. Terus Pak, kalau menurut Bapak nih di masa pandemi ini tentu semua usaha berdampak lah ya, kena dampaknya lah ya. Ini boleh tahu nggak Pak cara TikTok ini bisa survive sampai sekarang? Atau pernah tutup nggak Pak? Ya, waktu awal pandemi ya kita juga dapat dari surat edaran dari wali kota ya tanggal 25 Maret. Itu langsung tanggal 26 kita langsung Langsung closing. close. Ya, Pak. Tidak terima tamu untuk dine-in ya, makan di tempat. Jadi kita ya take away, kita masih bisa layani. Berarti TikTok ini survive-nya memang karena memang masih ada layanan take away tadi ya Pak. Jadi masih tetap beroperasional Masih ada walaupun operasional, walaupun ya kurang ya. kurang Ya, untuk kunjungan. permintaannya deh. Berarti kan Pak ada nih Pak traffic penjualan Bapak nih. Tapi kalau di luar pandemi nih, kalau normalinya traffic penjualan itu kan pasti juga punya ya Pak, ada naik ada turun gitu. Itu dari saat momen-momen apa itu Pak? Itu ya hari libur ya, hari raya itu berpengaruh memang ya. Itu lebih banyak pengunjung pada saat ada kayak kemarin ada Lebaran, ada Tahun Baru, Natal ya, itu lebih ramai kunjungan tamu. Tadi ya pasarnya family ya Pak Iya, ya. betul. Orang untuk holiday nikmati suasana dan ini ikon kuliner Medan memang. Oke. Pak, terus aku mau tanya. Kalau ada campaign sesuatu nggak di TikTok ini Pak? Campaignnya. Kalau mungkin pandemi sekarang campaignnya apa ya, protokol kesehatan? Iya, protokol kesehatannya yang kita tampilkan ya. Jadi orang juga lihat ya kalau berkunjung ke TikTok seperti apa ya. Jadi orang lihat langkah-langkah yang kita ambil untuk antisipasi pandemi. Saya gitu masuk juga tadi Pak, langsung benar-benar dicek suhu dulu, cuci tangan, terus ketika kita duduk nih Tribuners, kita harus memang physical distancing tadi ya. Dan buat kalian yang sakit, jangan coba-coba jangan coba-coba keluar rumah, nggak usah ke TikTok, keluar rumah juga jangan deh. Kita harus Istirahat saling di rumah tuh. istirahat di rumah, kita saling menjaga diri sendiri dan orang lain. Nah tapi tadi Pak, selain langsung kita datang ke store-nya untuk dapatkan produk ini, selain itu kita bisa dapatkan di mana Pak? Selain di store, memang kita fokus di sini. Lebihnya bisa orang hubungi kayak online tadi ya. Jadi ada alternatif dan juga ada promo menarik di situ ya, silakan. Jadi ada pilihan itu juga. Tanpa mungkin dia takut, wah kita stay at home bagaimana nih mau beli, itu Iya. masih ada pilihan gitu. Nah, Dan kita juga wrapping yang bagus ya di cable tie. Packagingnya juga lebih Jadi steril. orang juga rasa lebih safe ya. Iya, lebih safe buat makan di rumah gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya order langsung, kan kalau tidak datang ke store atau misalnya tidak order ojek online, kita bisa langsung telepon ke sini Pak untuk order atau? Boleh. Boleh Mau Pak? tinggal di take away, ya order dulu, nanti kita siapkan, ya nggak usah turun pun nggak apa-apa. Kita ada yang di depan, tinggal dipanggil dari mobil, langsung diantar. Oh ternyata praktis ya Pak, nggak harus ngantri, berdiri atau duduk lama, kita menyamankan. Telepon aja. Telepon dulu, siapkan kira-kira jam berapa selesai, Saya mau datang setengah jam lagi. langsung kita pick up barangnya gitu. Oke, aku mau tanya nih, banyak banget memang sih udah produk TikTok ini ya, tapi ada nggak sih ya Pak rencana untuk mengeluarkan varian baru gitu? Karena kita memang ya ada bermacam-macam, orang pikir ya tren itu kok nggak pakai yang ini, kok nggak pakai menu yang ini lagi ngetren.
memang dari zaman mendiang bapak saya, dia tetap fokus ya, dia tidak mau ubah. Contoh, seperti steak. Begitu banyak orang sekarang tren apa? Saus barbecue, Iya. saus black pepper. Kita tidak mengikuti tren itu. Kenapa? Kita masih punya saus yang bikinan sendiri. Dari zaman Belanda punya resep sendiri. Resep sendiri. Itu kita nggak ikut tren jadinya. Kita tetap pertahankan ciri khas kita. Walaupun tren itu udah kesana kemari ya. Udah saus Tren black berubah-ubah, pepper, iya. barbecue kita tidak ikut. Tapi Pak masih bisa diterima kok Pak rasanya walaupun tidak ngikutin tren gitu ya. Mudah-mudahan masih Iya, itu tadi masih bisa diterima. Terus tadi apa makanannya yang memang originalitas itu pasti tentu ada yang ngolah ya Pak. Kokinya. Nah ini dia juga kita pengen tahu nih Pak. Kokinya itu gimana sih bisa tahu resep zaman dulunya pas sampai sekarang itu koki khusus atau dari mana nih Bapak datangkan? yang saya tahu dari dulu keluarga Pak Yangki ya sendiri itu mereka cerita ke saya bahwa koki yang pertama itu dari Belanda. Cuman sayangnya waktu Jepang masuk tadi mereka disuruh Sudah pulang. iya sudah disuruh kembali Tapi untungnya kita bisa regenerasi ya. Jadi kita bisa take over dia punya resep apa Ilmunya jadi tadi. berkelanjutan. Berarti memang Kita memang bisa jaga sampai sekarang. berarti memang walaupun kokinya awalnya itu dari Belanda, nah tapi tetap diserap ilmunya tadi ya Pak ya, atau sama koki yang sekarang gitu ya Pak. Memang ada resep khusus yang disimpan bagus banget ini kayaknya. Jadi kokinya benar-benar di Harus bisa ya. training kita gitu ya Pak ya, bisa benar-benar. pertahankan itu. Iya. Oke, Pak mau tahu juga nih Pak. Tribuners nih, apalagi tadi udah tahu promo-promonya, tapi Bapak ada rencana nggak sih ngeluarkan card member supaya lebih menarik banyak pengunjung di sini Pak? Justru ya memang kita nggak mau ya sesuatu yang eksklusif ya. Dari dulu zaman bapak saya ya itu dia tidak Harus sama perlakuannya gitu ya Pak ya. tamu kita perlakukan sama, pelayanan kita juga kita usahakan yang terbaik. Wah ternyata Pak Kus ini wise sekali ya. Jadi benar-benar bijaksana, semua card member sih nggak ada. Jadi buat kalian siapapun bisa menikmati layanannya sama, semua promo-promo yang bisa didapatkan sama semuanya. Jadi sama rata, adil dan merata ini berarti. Terus aku mau tanya Pak, kan TikTok ini kan sudah ikon kuliner Medan. Pasti tentu banyak lah vlogger-vlogger ya kan yang datang ke sini. Tapi ada nggak ya Pak vlogger yang dari luar negeri pernah datang ke sini Pak? Pernah yang dari Taiwan. Taiwan? Iya, dia datang, dia mau liput kita ya silakan. Jadi dia bawa, dia punya itu, dia tampilkan di sana, dia kasih juga linknya, kita juga bisa lihat. Waduh, ternyata kulinernya Indonesia khususnya Medan ini benar-benar menjadi yang ditunggu-tunggu di Taiwan sana gitu ya. Kalau boleh tahu vloggernya itu memang khusus ke TikToknya atau memang Khusus kemari datang. khusus ke sini? Bukan karena ada vacation atau apa bukan? Cuma saya waktu itu saya nggak tanya ya lebih dalam lagi dia ambil liputan yang mana sih saya nggak tanya sampai ke situ ya. Cuma waktu dia datang dia mau tampilkan kita ya silakan. Iya, dengan senang hati gitu ya Pak. Biar tidak hanya di Indonesia, di luar negeri sana bisa tahu bahwasanya Medan punya restoran kuliner yang legendaris dan dari tahun 29 sampai sekarang masih eksis tentunya. Ya kan bagus rahasianya nih. Nanti ntar lagi di luar ini kita tanya-tanya lagi nih ya. Oke, Pak, selain ini kan memang sih tadi tren-tren itu tadi banyak ya ikut-ikut event atau apa. Pernah nggak ya TikTok ini ikut event Pak? Nah itu kita kan Juga kesulitan nih. ya untuk tampil keluar juga harus persiapan yang lebih berat ya. Itu yang kita sampai sekarang belum ya. Belum sepertinya ya, karena memang tadi restoran TikTok ini benar-benar mengusung originalitas, jadi memang pengerjaan proses produksinya benar-benar ada standar operasional prosedurnya yang harus dijaga. Jadi kalau kalian mau buat event kuliner atau apa, waduh sepertinya belum bisa nih, belum bisa join. Tapi kalau mau menikmati langsung aja lah ke restorannya. Nah, terus Pak, yang terakhir kali di masa pandemi ini kita perlu dong ya saran atau tips dari Bapak ini gimana sih dine in, makan di tempat di masa new normal ini yang baik gitu Pak, karena kan kita juga bosen di rumah terus Pak. Iya, jadi harus ya kita waspada ya. Kita lihat bagaimana ya, kita jajaki dulu, kita suka apa ya, kita lihat seperti apa ya, kita harus waspada untuk ini. Ya.
itu semua baik dari pihak kita maupun tamu ya kita harus bisa ya semua selamat lah, sehat Memastikan selalu. diri sendiri Iya, dulu ya Pak, betul. bahwasanya kita sehat baru kita keluar rumah Iya, benar. gitu. Dan memperhatikan restoran yang akan kita kunjungi menerapkan protokol kesehatan atau tidak, Iya. gitu ya. Dan berarti benar-benar tadi kata Pak Kus sarannya itu sih tipsnya, itu aja poin itu. Ya, pastikan diri kita sendiri dulu sehat dan jaga physical distancing, ikuti protokol kesehatan dan pastikan tempatnya juga benar-benar menerapkan protokol kesehatan. Jadi dari yang akan kita tuju dia menjaga dan kita juga menjaga. Jadi sama-sama Sama kita sehat-sehat dan selamat semua. berarti aman dine in-nya di new normal ini. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir ya Pak. Waduh, benar ujian benar-benar di kita sekarang ini. Oke, Pak Kus, udah selesai nih cakep-cakep kita kali ini. Nanti kita review makanannya nanti setelah ini. Terima kasih Pak sudah hadir Yuk, sama-sama. dan berbagi informasi kepada Tribuners ini. Semoga Tribuners ini makin tercerahkan bahwasanya masih ada nih restoran yang legendaris dan benar-benar mempertahankan originalitasnya, kualitas cita rasanya. Aduh, nggak usah kalian ragukan lagi lah ya. Oke, udah selesai nih Pak. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Ya. Hai Tribuners, sekarang kita akan nyobain cicip-cicip dari main course-nya. Di sini ada 5 makanan dan ada yang dari western, ada yang American steak sapi atau lidah dan with meter. Nah, sedangkan menu Indonesianya sendiri ada nasi goreng ayam dan di situ tentunya ada Chinese food-nya. Ada yang namanya sebentar saya lupa ya, itu adalah ayam goreng somboy. Oke, mana yang akan kita coba duluan? Nah, Tribuners, kita akan nyobain stick lidah sapinya dengan saus yang memang diracik sendiri oleh Tip Top. Nah, kita tuangin dulu ya. Keren banget nih. Seru. Kita habisin sausnya, aromanya itu udah, aduh, bener-bener menggugah selera. Nah, di sini tentu aja isinya ada lidah sapi dan kita akan cobain dulu sebelum topping-toppingnya yang lain. Wow, lembut sekali ya. Kita akan cocolin ke sausnya. Lidah sapinya lembut banget, juicy banget. Waduh, sausnya juga. Kalau kalian nggak mau terlalu pedas, ini pas banget. Tapi kalau kalian mau varian pedas, kita bisa tambahkan di sausnya. Oke, dan nggak ketinggalan lagi, tentu ada topping-toppingnya seperti kentang goreng. Kentang gorengnya enak, bener-bener renyah juga. Dan yang ketinggalan dari stick adalah topping sayuran. Di sini sayurannya lengkap, ada brokoli, ada wortel juga. Karena kan kita kalau makan daging-daging ini harus punya penyeimbang ya. Penyeimbangnya adalah ini topping sayuran. Kali ini akan nyobain Chinese food ayam goreng somboy. Nah, waduh, porsinya besar sekali ini, besar sekali. Kalian bisa makan buat berdua mungkin ya. Nah, kita akan cobain ya ayamnya. Kita suka sekali namanya Chinese food. Kenapa? Karena bumbu-bumbunya itu pasti lebih enggak. Tribuners, ayam goreng somboy ini benar-benar juicy juga rasanya. Dari kulitnya ini benar-benar renyah dan ayamnya dimasak dengan matang sempurna dan rasanya waduh, gurih banget. Wajib coba juga.
banget. Aku cobain sekali ini. Berongga-rongga kalau kata orangnya. Juga krimnya ini benar-benar tadi nggak bukan yang sweety kali, jadi nggak enek, benar-benar nggak enek di tenggorokan kalian. Rasanya pas banget. Bener-bener kamu dicobain sosis bro, bener-bener dagingnya, aduh pastry-nya ini renyah banget, masih hangat juga, dan dagingnya ini bener-bener rasanya gurih. Kalian wajib coba, must try it, oke? Tribuners, ini namanya horen. Nah, kue ini memang khas Belanda yang di luarnya itu ada taburan dari gula yang benar-benar rasanya juga aduh nggak diragukan lagi, ada krimnya segala ini. Benar-benar krimnya yang sangat-sangat enak. Kita rasain lagi ya. Pastry-nya lembut dan renyah tentunya. Oke, habis makan nggak lengkap kita nggak nyobain minumannya. Nah, best sellernya juga di sini. Aku pasti mau nyobain lah yang khasnya Sumatera Utara, martabe. Gimana sih martabe yang di TikTok ini? Waduh, nggak mau berhenti minumnya nih. Bener-bener asemnya dapet, markisanya kerasa banget, dan seger banget. Kalian wajib coba. Nah, Tribuners, ini udah hadir best sellernya dari TikTok. Ini ada Yespa, Turbo, dan Garnet. Aku akan cobain ya. Kayaknya yang menarik nih. Aku pengen cobain smoothie, tapi kayaknya ini ya. Yang di kelas smoothie. Kita lihat sini ada percampuran buahnya. Buahnya seger banget. Es krimnya juga vanilanya berasa banget, dan tentunya seger. TikTok banget, luar biasa. Nah Tribuner, sudah selesai pembahasan kita tentang restoran Tip Top Medan yang fenomenal dan legendaris itu. Semoga Tribuners bisa menjadi semakin tercerahkan dengan info-info yang sudah kita share tadi ya. Dan tentu saja menambah referensi buat kalian Tribuners untuk tempat kuliner terbaik. Nah, buat Tribuners yang mau tahu lebih banyak tentang produk-produk dan promo-promonya, bisa cek ke IG-nya ya @tiptopmedan, atau kalian bisa berkunjung ke outletnya di Jalan Ahmad Yani nomor 92 AB Medan. Sekian dulu untuk acara kita kali ini. Jangan sampai ketinggalan ya untuk episode cakap-cakap selanjutnya. Tetap ikuti protokol kesehatan, stay healthy. Saya Yuta Nasution pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.